Sekalian pada kesempatan ini masih di channel Dunia Filsafat sambil melihat sawah dan menunggu burung. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai tiga filsuf besar di Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles. Juga ada Neoplatonisme, yaitu Plotinus. Jadi ketiga filsuf ini memang sangat besar, sangat mempengaruhi pemikiran filsafat selanjutnya, baik di dunia barat tersebut, juga dunia Islam juga, pemikiran filsafat Islam. Ya, jadi memang Plato ini memang filosof yang menjadi rujukan banyak filosof, karena dia bahkan Whitehead mengatakan bahwa filsafat modern itu adalah catatan kaki dari filsafat Plato. Nah, di Plato itu dia menceritakan tentang adanya dua dunia, ada dunia ide dan dunia indrawi ya, yang bersifat tidak berubah. Ideal itu adalah dunia idea. Jadi semuanya tidak ada perubahan tetap. Dan ada dunia indrawi yang ini bersifat material, bisa berubah-ubah. Nah, disinilah. Dan dari pembacaan mengenai Plato ini kita bisa, seandainya kita mau membayangkan bahwa ya memang realitas yang kita jalani ini memang segala sesuatu bergerak, berubah, mengalami suatu evolusi, minimal secara fisik kita melihatnya. Misalnya padi, kita lihat dari sebulir biji sekarang menjadi padi besar, kemudian menjadi nasi gitu kan, jadi beras gitu kan. Itu suatu perubahan evolusi secara fisik, dan juga tentu saja adalah perubahan jiwa. Tapi yang ideal itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Itu berbeda dengan pandangan dari Aristoteles yang menyatakan bahwa segala sesuatu ya ada di pengalaman indrawi ini, empirik, pengalaman gitu. Semua terdiri dari matter and form gitu kan, hilomorfisme gitu kan. Ada matter and formnya gitu kan. Segala sesuatu berubah itu karena ada sebab material, sebab efisien, ada sebab forma, dan ada sebab finalis. Jadi semuanya ada sebab, segala sesuatu itu memiliki sebab. Maka Aristoteles dikenal dengan pemikiran tentang teleologis. Segala sesuatu itu punya tujuan di alam semesta ini, dan semuanya ya terdiri dari pengalaman yang kita alami ini. Inilah sumber dari pengetahuan itu gitu. Ada substansi dan accident itu ya, di matter and form gitu kan. Ada segala sesuatu, misalnya kita melihat pohon ini memiliki materi ya, kepohonan itu, dan nanti dia bisa berbentuk kursi, berbentuk meja, apapun itu karena ada bentuk yang lainnya yang dibentuk itu juga oleh sebab efisien. Nah, disinilah pemikiran mengenai filsafat mulai mengalami penelitian yang lebih empirik pada Aristoteles, dengan berkembangnya pemikiran filsafat ke ranah sosial, politik juga. Itu menyebabkan filsafat Aristoteles memang dianggap lebih membumi gitu ya. Nah, dan kelanjutannya pun filsafat berkembang pada setelah pasca Aristoteles dengan kematian dari Alexander Agung dari Makedonia. Aristoteles pergi dari Makedonia, dan berkembang juga filsafat Stoik. Filsafat Stoik, filsafat yang lebih menekankan bagaimana kita hidup di dunia ini, menjalani kehidupan ya seperti realitas keseharian kita ini gitu.
Nah, jadi sesuatu yang bersifat metafisis lebih dibumikan lagi oleh Epikuros, oleh aliran Stoik. Kemudian hadir juga seorang filosof dari Mesir, sebenarnya Plotinus itu asal Mesir. Kemudian dia mengembalikan ajaran filsafat itu lebih ke wilayah yang bersifat metafisis ya. Dia berbicara mengenai emanasi, pancaran dari the one gitu ya, dari yang satu, kemudian ada akal. Dan pemikiran mengenai emanasi ini digunakan oleh banyak filosof muslim juga mengenai teori emanasi gitu kan. Nah, di sini tahapan untuk proses jiwa mengalami kesempurnaan menurut Plotinus adalah dengan seseorang itu harus melakukan purifikasi. Nah, ini penyucian diri gitu ya, purifikasi, pemurnian pikiran, diri, makanan dari yang tidak merusak badan. Kemudian dia harus melakukan kontemplasi. Nah, setelah melakukan kontemplasi maka akan mengalami suatu ekstase. Nah, itulah pemikiran mengenai Plotinus yang dianggap sebagai Neo Platonisme. Jadi memang lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat metafisik, membangkitkan lagi suatu aspirasi kaum Plato. Dan terbukti memang di hazanah pemikiran umat Islam, khususnya Al-Farabi, Ibnu Sina itu hadir mengenai emanasi ini ya. Dan memang ketiga pemikiran filosof ini sangat mempengaruhi filsafat selanjutnya. Misalnya Aristoteles menyatakan bahwa setiap entitas di dunia ini punya jiwanya, punya jiwa gitu. Nah, dalam Isyarat wa Tanbihat Ibnu Sina menyatakan ya memang demikian, ada jiwa bumi, ada jiwa langit. Kenapa benda langit punya jiwa? Karena ada indikasi dia bisa bergerak. Setiap yang bergerak dia punya jiwa. Nah, begitu juga semua hal yang bergerak di bumi ini ya punya jiwa juga karena dia bergerak gitu. Jadi memang tiga pemikir ini sangat mempengaruhi pemikiran filsafat kedepannya gitu. Dan memang kita harus merenungkan juga ya, bagaimana kita menyaksikan realitas ini seperti empirik. Kita menyadari hal demikian, kita mendapatkan pengetahuan secara empirik dengan penelitian, juga harus menata logika gitu kan. Aristoteles itu kan bapaknya logika kan. Kita harus menata pemikiran kita, harus coherence, harus correspondence, dan tentu saja harus bermanfaat sebagaimana Aristoteles menyatakan tentang phronesis dan wisdom itu kan. Dan tentu saja pemikiran Aristoteles ini sangat dipegang teguh oleh, misalnya di pemikiran Islam ada Ibnu Rus, seorang filsuf dari Spanyol, Cordoba ya, Madrid ya, zaman dulu. Sangat penting sekali tentang rasionalitasnya, tentang pembuktian demonstratif dari Aristoteles mengenai logika ini sangat penting sekali. Dan tentu saja memang persoalan mengenai pemikiran ini adalah bukan hanya dimensi yang rasionalitas saja, ada suatu dimensi yang bersifat intuitif. Dan kita ketika menyimak pemikiran dari Plotinus, kita akan menyadari betapa pemikiran mengenai yang intuitif itu harus disiapkan. Pertama saya sudah dijelaskan tadi, kita harus melakukan suatu purifikasi diri. Kemudian kontemplasi, ya kita merenungkan hujan gitu kan ya, sebab hujan dan relasi hujan dengan diri kita gitu kan. Lalu apa efek dari kita kehujanan gitu, apakah menghidupkan batin kita, dan apa itu batin. Dan dari sana kita akan mengalami suatu ekstase ya, mungkin ketersingkapan gitu kan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tiga filosof ini. Suatu hari kita akan membahasnya lagi. Kita di sini santai aja sambil melihat sawah gitu kan. Nah, demikian ya penjelasan sharing saya gitu. Terima kasih semuanya.